langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Winike Dinar Pratiwi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah penulis karya ilmiah dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Rifa Lutfia Humairo selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Di sini saya bersama rekan saya, Risma Amalia, akan memaparkan materi yang berjudul Langkah-langkah menulis karya ilmiah. Langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Risma. Kepada Risma dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama itu pengertian karya ilmiah. Menurut Doin dan Wagiran 2019 mengungkapkan bahwa karya ilmiah adalah ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya, disajikan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar, serta menggunakan ragam bahasa ilmiah. Lalu yang selanjutnya itu ada jenis-jenis karya ilmiah menurut buku Arifin 2008 halaman 1 yang berjudul Dasar-dasar Penulisan Karya Ilmiah. Yang pertama itu ada makalah, merupakan karya ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Yang kedua itu ada skripsi, yakni karya ilmiah yang merupakan persyaratan untuk mendapatkan gelar diploma atau sarjana, dan penyusunannya itu biasanya dibimbing oleh dosen. Yang ketiga itu ada laporan, yang merupakan bentuk karangan yang berisikan suatu fakta, peristiwa, atau kegiatan. Yang keempat itu ada tesis. Tesis ini merupakan karya ilmiah yang sifatnya lebih mendalam dari skripsi, berisikan pernyataan atau teori yang didukung oleh sejumlah argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Tesis ini ditulis untuk mendapatkan gelar sarjana strata 2. Yang kelima itu ada kertas kerja yang menyajikan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan dan biasanya itu disajikan dalam suatu seminar atau lokakarya. Lalu yang terakhir itu ada disertasi yang merupakan karya ilmiah yang berisikan hasil penelitian atau temuan penulis yang bersifat orisinil yang ditulis atau diajukan untuk mendapatkan gelar doktor, yang merupakan gelar tertinggi dalam suatu universitas. Materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Rifa. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam langkah-langkah menulis karya ilmiah. Yang pertama, menentukan tema atau topik penelitian. Penentuan topik ini sangat penting dalam penulisan karya ilmiah, sebab topik adalah inti utama dari sebuah isi tulisan yang hendak disampaikan kepada pembaca. Wahab 1994 halaman 4 menyebutkan bahwa yang dimaksud topik adalah bidang medan atau lapangan masalah yang akan digarap dalam karya tulis atau penelitian. Sementara itu, tema diartikan sebagai pernyataan inti tentang topik yang akan ditulis. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan topik karya ilmiah adalah yang pertama, isu-isu yang masih hangat, dan yang kedua, sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan politik, pendidikan, agama, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kedua, membuat kerangka penelitian. Kerangka penelitian disusun untuk menunjukkan garis besar cakupan dan haluan tulisan yang berupa topik utama, judul, dan bab, serta poin-poin pentingnya yang disusun dalam subbab hingga anak subbab. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Setelah menyusun kerangka penelitian, penulis dapat memulai mengumpulkan bahan. Bahan bisa didapatkan dari berbagai media cetak maupun elektronik. Bahan juga dapat dikumpulkan sesuai dengan topik dan tema yang akan ditulis. Mencari bahan juga dapat melalui jurnal, disertasi, manuskrip, atau sumber yang terpercaya lainnya. Selanjutnya, yang keempat ada survei lapangan. Langkah ini merupakan pengamatan dari objek yang akan diteliti, menetapkan masalah dan tujuan yang akan diteliti, dan dijadikan karya ilmiah. Yang kelima, membangun bibliografi.
Bibliografi bertujuan untuk mengetahui adanya suatu buku atau pustaka atau sejumlah buku atau pustaka yang akan diterbitkan. Keenam, menyusun hipotesis. Ini adalah langkah dalam menyusun dugaan-dugaan yang menjadi penyebab dari objek penelitian. Hipotesis merupakan prediksi yang ditetapkan ketika mengamati suatu objek penelitian. Yang ketujuh, menyusun rancangan penelitian. Menyusun rancangan penelitian merupakan kerangka kerja bagi penelitian yang dilakukan. Yang kesembilan, yang kedelapan, melaksanakan percobaan. Langkah ini merupakan kegiatan dari proses penelitian dalam bentuk percobaan. Lalu yang kesembilan, pengamatan dan pengumpulan data. Setelah melaksanakan percobaan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengamatan terhadap objek percobaan yang dilakukan. Selanjutnya, yang ke-10, menganalisis dan menginterpretasikan data. Pada langkah ini, peneliti mencoba untuk meneliti dan memperkirakan apa yang terjadi dari pengamatan dan pengumpulan data. Lalu yang ke-11, merumuskan kesimpulan dan teori. Dalam langkah ini yaitu merumuskan kesimpulan mengenai semua hal yang terjadi selama melakukan percobaan, penganalisaan, pengamatan, dan menginterpretasikan data. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.